Nah, oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng aku di channel Reza Kamdiva. Kali ini aku mau nerusin episode lanjut Gedong Songonya. Sebenarnya part 2 nya aku cuman pulangnya memisah doang. Kalau yang lainnya pada lewat Magelang, aku muter dulu lewat Solo Tigo, habis itu lewat Kartosuro baru Klaten. Nah, jadi untuk episode kali ini tuh cuman part 2 aja lah ya, perjalanan yang pernah aku lakukan. Cuman aku ngeringnya kebaik lah kalau rata-rata ngeringnya pada lewat Boyolali dulu. Biasanya lewat Boyolali kan, terus nanti Magelang. Nah, kali ini aku ngeringnya baru lewat Solo Tigo. Oke, jadi ini pas dari Solo Tigonya nanti pokoknya langsung pisah lah di daerah situlah intinya. Nah, setelah itu ntar yang lain pada pulangnya lewat Magelang lagi. Nah, aku kembali lagi pulangnya lewat Kartosuro dulu. Oke ya, jadi jangan lupa klik tombol subscribe-nya buat yang belum pada subscribe di channel aku, dan tonton terus videonya ya guys. Nah, oke guys, di sini aku emang udah misah dari peloton, dari rombongannya Pak Beni, dari rombongannya Mas Sidik. Nah, kalau mereka pada balik lewat jalan semula, nah kali ini aku akan melanjutkan perjalanan aku. Nah, intinya kita harus memutar dulu guys. Nah, ya udah, kita sama-sama have fun bareng nonton videonya aja ya. Nah, BTW ini kayaknya aku bakalan sambil cerita-cerita ke kalian juga tentang perjalanan pulang kali ini. Soalnya aku gabut guys, nggak ada teman ngobrol. Nah, BTW ini alhamdulillah udah nyampe di Solo Tigo. Jadi di Solo Tigo aku nggak melakukan pemberhentian sama sekali. Soalnya gimana ya istilahnya, kayak pas lagi jalannya agak naik-naiknya gitu, jangan berhenti lah. Jadi ntar tambah berat kalau misalnya berhenti. Nah, jadi aku memutuskan aku melakukan pemberhentian di daerah Boyolali nantinya. Nah, aku udah planning gitu sih, pas di jalan bakal istirahat di Boyolali sama ntar istirahat di Klaten kota. Nah, gitulah. Nah, setelah nyampe di Solo Tigo ini mungkin medannya sih agak-agak naik dikit ya. Jadi menghabiskan dulu naiknya, terus ntar menurut aku sih bakal agak sedikit turun di arah setelah Boyolalinya guys. Oke, jadi stay tune terus ya, tonton sampai habis guys. Kanan belok kanan. Enak ya kotanya Salatiga ya. Nah, aku perlu menanyakan sesuatu ke Papi. Ngapa Papi bilang Solo Tigo tuh kotanya enak? Ternyata kan anginnya kenceng tuh. Terus kalau misalnya jalannya agak merembet-merembet gitu kan. Nah, karena jalannya merembet gitu tuh, menurut aku sih kurang recommendednya sih, lawannya kan ya kayak kendaraan yang besar-besar semua gitu kan. Jadi pada naiknya pada lama-lama semua gitu kan. Nah, aku sih kurang recommendednya itu. Cuman gimana ya, kalau misalnya kita nyalip itu kita harus punya komitmen untuk tidak disalip gitu loh guys. Nah, jadi kalau misalnya kita udah di depan truk gitu kan, nah truknya naiknya pelan gitu kan, nah kita emang harus di depan terus. Jadi jangan sampai kita kesaip lagi, ntar repot lagi kita soalnya. Masuk Boyolali guys, Boyolali.
itu aku langsung melakukan istirahat. Kenapa aku harus melakukan istirahat di Boyolali? Kalau enggak gini guys, jadi kita emang harus ada istirahat kalau misalnya gue jauh, tapi enggak yang lama-lama, kita sekedar isi amunisi aja. Gunanya tuh ya kalian udah pada tahu lah harusnya, soalnya kan kalau misalnya pada nggak isi amunisi kan kita nggak ada tenaga gitu kan. Jadi kalori yang udah kita bakar itu harus ada kita yang konsumsi lagi gitu, jadi seimbang lah, jadi tetap terbakar juga tapi tetap kita masuk kalorinya, jadi kita tetap bisa gaskan lagi. Oke, nah sekarang ini udah daerah Boyolali. Nah ntar masuk Boyolali kota, ntar habis dari Boyolali kota kita ke arah Kartosuro. Pokoknya di sini kakiku yang emang udah kayak gimana ya, rasanya tuh udah kayak malas banget buat muter gitu loh guys. Jadi tapi meskipun kayak gitu kita tetap harus punya komitmen lah sampai kerja gitu. Jadi ya semangat aja lah pokoknya, sabar juga ini, mungkin sabar kita guys. Sampai di Kartosuro jam 4:03. Nah oke, jadinya ini udah nyampe di Kartosuro. Nah di Kartosuro ntar kita istirahatnya lanjutannya kan tadi istirahat di Boyolali, terus nanti kita bakal istirahat lagi setelah di Klaten kota. Nanti kita nyari tempat buat isi amunisi di pinggiran lah, yang merakyat sekali guys intinya. Nah setelah itu kita bakal lanjutin perjalanan lagi. Ini mungkin prediksiku bakal nyampe malam sih, mungkin bisa nyampe jam 6 kurang lah, kurang tahu juga sih. Soalnya kan kalau misalnya aku melakukan analisa dari effort orang itu, dari Kartosuro sampai Jogja itu kurang lebih 2 jam lah. Nah ya udah, intinya jangan lupa klik tombol like kalau kalian suka dengan video ini, juga klik tombol subscribe-nya ya guys. Oke, selamat nonton kembali. Udah 148 km, bentar lagi mau balik ke arah Klaten dulu, baru nanti nyampe ke arah Jogja. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Nah kali ini udah nyampe di daerah Kartosuro. Jadi habis dari Kartosuro ntar kan depannya kan mau ke arah Klaten, tapi kita lewat daerah Delanggu dulu. Nah setelah itu nanti kita mungkin bakal cari tempat peristirahatan sedikit di Klaten, cuman buat isi amunisi doang biar bisa nyampe Jogja. Ngisi amunisinya mungkin ya tipis-tipis aja, yang jelas kayaknya amunisinya ya biar sekedar sampai aja sih, gitu aja sih. Nah oke guys, ini kita udah di daerah Klaten kota. Nah kan ada tadi ini nih bakal aku kasih tahu nanti, ada perbatasannya. Nah pas ini udah nyampe di Klaten kota itu aku langsung ya intinya pelanin speed, aku nikmati kota Klaten tuh kayak gimana. Karena gimana ya, aku dari tadi tuh cuma narik itu paling mentok-mentok tuh 40 lah, yang paling mentok 40, tapi rata-rata aku narik sekitaran 32 lah. Soalnya gimana ya, harus menjaga juga kekuatan kita kayak gimana. Jadi kalau misalnya kita nggak dijaga, nanti takutnya kalau gas-gasan duluan habis, sebentar nggak nyampe rumah. Lagian juga ini menurut aku sih ngelatih endurance banget sih, cuman nggak lebih dari endurance, kesabaran juga. Terus mungkin intervalnya tadi yang nanjak tadi, terus ya banyak lah intinya harus banyak lah interval juga, endurance banyak lah. Ini ngelatih sprint juga sih kalau menurutku sih. Soalnya kan kalau nanjak kita ngasih strength gitu, bukannya off saddle ya, tapi strength yang pakai, aku kan pakai 28 gitu kan. Nanjak Gedong Songo itu ya berat lumayan lah. Oke, intinya ya kita udah nyampe Klaten kota. Doakan guys, semoga aku sampai di rumah dengan selamat. Nah intinya setelah melakukan peristirahatan, aku ngelurusin badan dulu, mencoba neken-neken dulu ya biar panas dulu, naikin HR sedikit.
Nah setelah HR-nya naik, baru aku ntar bakal pancal lagi untuk OTW ke rumah. Ini kita udah lewat dari Klaten, mau pulang ke arah Jogja. Nanti mampir di sekolahan dulu. Kalian foto. Oke guys, gimana kalau kita teruskan perjalanan pulang pada sore kali ini? Hampir malam sih, kita cerita-cerita ya guys. Jadi gini loh, aku mau ceritain. Nah guys, aku sambil cerita ya guys ya. Nah ini kan udah perjalanan pulang nih, udah dari Klaten mau ke Jogja. Itu yang bener-bener kan udah terkuras tenaga nanjak Gedong Songo. Terus ya udah akhirnya aku cuma bisa jalan konstan doang. Ini udah speednya udah habis-habisan lah, intinya aku habisin aja sekalian sampai di Jogja lah. Ya udah, jadi emang kalau udah capek tuh mending capek pakai banget tuh mending jalan konstan aja guys. Aku saranin kayak gitu sih. Selagi itu juga mungkin insya Allah bisa menghemat energi juga. Jadi ini tuh yang bener-bener harus apa ya, aku tuh nahan. Terus kalau misalnya emang udah perih gitu dilepas dikit, nanti diputar lagi gitu guys. Nah untungnya udaranya nggak sepanas tadi siang. Tapi kalau dingin banget juga aku biasanya nggak betah sih. Dan kalau kondisinya emang udah kayak gini banget ya, aku rekomendasiin ke kalian tuh untuk muter pedalnya tuh konstan aja guys. Jadi misal kalian nariknya 30 ya 30, terus sampai misalnya udah capek kayak gitu ya. Misalnya bisa 35 ya udah usahain 35 terus. Tapi kembali lagi kalau misalnya ini emang kamu udah goes jarak jauh, nah jangan dipaksa guys. Nah ini udah terlihat kameraku udah agak-agak gimana, soalnya aku lupa nyalain modenya yang kalau buat malam. Tapi nggak apa-apa lah ya, yang penting kita tetap continue sampai tujuan kita ke sekolah dulu. Yang jelas guys, aku kasih tahu ya, kalau misalnya kalian goesnya dikawal, kalian jangan kebanyakan drafting guys. Jadi kalian tetap jalan sendiri aja, jangan minta di draftingin ya. Kecuali emang kalian gobarnya pelotonan. Kalau emang pelotonan kan bisa tuker-tukeran. Kalau itu sih masih nggak apa-apa, tapi yang penting jangan sekali-kali kalian mau passing motor guys. Alhamdulillah udah nyampe Jogja lagi. Waktunya kita sekolah. Kita mau foto dulu di sana. Kali ini misinya berhasil. Alhamdulillah perjalanan kali ini dengan lancar. Oke guys, jadi episode gue kali ini udah selesai. Aku udah berhasil menyelesaikan misi. Kali ini udah di depan sekolah aku. Ini dia udah di depan Olivan School. Thank you yang udah saksiin terus channel aku. Thank you juga buat tantangannya. Mungkin untuk kedepannya kita bakal lebih barbar lagi. Ya kita mulai sejak ini aja lah. Ntar kedepannya kita kasih surprise yang sangat boom untuk sepedaannya lagi ya. Oke, thank you guys.